Halo, ketemu lagi dengan saya yaitu Mas Muna, dosen desain komunikasi visual. Di sini kita akan membahas tentang konsep ya, tentang konsep. Nah, yang pertama kita yang akan kita jelaskan ya, yang akan kita bahas di sini nanti adalah konsep. Sebentar saya akan share screen. Nah, di sini ada penjabaran konsep, yaitu yang pertama ada konsep visual ya. Konsep visual itu terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama yaitu gambar ya. Gambar ini kan macam-macam ya. Ada ilustrasi, ada fotografi ya. Ada tokoh, misalnya perancangan tugas akhir kalian itu berupa komik misalnya. Nah, di situ kan harus ada tokoh ya, harus ada tokoh yang perlu dijelaskan, misalnya seperti itu. Ada super grafis juga, misalnya yang bikin super grafis. Misalnya bikin GSM ya, yang bikin GSM berarti kita harus bisa menjabarkan gaya gambar apa yang akan kita pakai untuk GSM kita nanti, atau bentuk-bentuk yang seperti apa yang kita pakai untuk GSM nanti. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, poin pertama dalam konsep visual yaitu ada gambar. Gambar ini ada storyboard ya, yang bikin video, misalnya yang bikin video, maka perlu dibuatkan storyboard terlebih dahulu ya. Namun yang bikin ilustrasi ya, misalnya bikin buku ilustrasi atau bikin buku anak gitu ya, itu kan berisi ilustrasi ya, maka di situ dijelaskan konsep ilustrasinya seperti apa ya. Atau misalnya buku tentang foto ya, buku tentang foto, maka angle-nya itu nanti seperti apa, itu dijabarkan di sini ya. Atau video ya, video itu nanti angle-nya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, terus kemudian cara berpakaian si tokoh atau si artisnya nanti seperti apa, itu dijabarkan di gambar ini ya. Atau super grafis misalnya. Nah, super grafis ini nanti gambarnya seperti apa, gaya gambarnya, apakah menggunakan manual, misalnya cat air atau pensil warna, ataukah harus pakai flat design atau seperti apa ya. Terus kemudian tokoh atau karakter ya, yang membuat komik misalnya, harus dijabarkan dulu di sini, dijelaskan tokohnya, karakternya seperti apa ya, ciri-cirinya seperti apa, dan mereka memiliki sifat yang seperti apa gitu ya. Terus kemudian environment, yaitu misalnya seperti kita membuat grafik standar manual ya misalnya. Nah, eh, bukan GSM ya, bukan grafis standar manual, tetapi sound system maksud saya ya. Maksud saya sound system. Nah, sound system ini nanti bentuknya seperti apa ya, di lingkungan yang kita buatkan sound systemnya ini nanti. Bentuk sound systemnya seperti apa, itu bisa dijabarkan di bagian gambar di konsep visual. Terus konsep visual yang kedua ada tipografi ya. Tipografi ini bagi yang membuat buku, maka jenis huruf dalam judul buku itu nanti, jenis hurufnya memakai jenis huruf yang seperti apa ya. Terus kemudian subjudulnya itu menggunakan huruf yang seperti apa ya. Jadi nama hurufnya harus jelas ya, nama hurufnya harus jelas, dan ukuran tipografinya berapa ya, ukurannya juga harus jelas dan harus sudah diketahui di konsep visual ini. Terus kemudian teks atau isi ya, teks atau isi di dalam buku itu menggunakan ukuran apa dan hurufnya huruf apa. Terus halamannya juga ukuran teksnya berapa, terus nama hurufnya juga apa. Jadi di dalam tipografi ini nama hurufnya harus sudah ketemu ya. Jika ada alternatif, maka alternatifnya ditulis dulu atau dijelaskan dulu. Masing-masing alternatif itu nanti dia apa alasannya menggunakan huruf itu ya, apa alasan menggunakan huruf itu. Terus kemudian yang dipilih yang mana gitu ya, yang huruf yang dipilih, yang terpilih itu yang mana gitu. Misalnya ya, tipografi ini studinya berasal dari sebuah benda ya. Nah, benda itu tadi harus ada foto aslinya ya. Misalnya memakai tipografi yang mirip dengan bentuk bunga mawar misalnya. Nah, kita harus punya dulu foto bunga mawar. Bunga mawar itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalau ditransfer ke bentuk tipografi, ke bentuk huruf, itu akhirnya hurufnya bentuknya seperti apa yang menyerupai mawar itu tadi gitu. Ya, terus kemudian yang ketiga yaitu warna.
ya kita mau memakai warna yang tone-nya seperti apa, apakah warna pastel atau warna natural atau alami ya, warna-warna alam gitu, ataukah warna tradisional dan lain-lain ya. Jadi warna ini kita harus melakukan riset juga kalau kita misalnya kita membahas tentang apa pegunungan ya, tentang pegunungan lagi ya, kita tetap pakai pegunungan. Nah, warna-warna pegunungan ini warnanya seperti apa? Apakah warna-warna alam? Misalnya warna alam yang ada di pegunungan itu warna apa saja? Misal hijau. Hijau itu kan banyak, ada hijau pastel ya, ada hijau yang hijau-hijau alam, ada yang hijau-hijau tradisional. Nah, tone-nya ini mau pakai yang mana? Misal kalau kita perancangan yang kita angkat adalah pegunungan, maka hijaunya ya kita memakai atau mengambil dari hijau daun yang ada di pegunungan. Nah, maka dari itu kita harus memiliki foto-foto daun atau foto pohon yang ada di pegunungan. Kemudian hijaunya kita tarik untuk kita contoh di konsep visual ini. Gitu ya, begitu risetnya. Terus kemudian konsep visual yang selanjutnya ada layout. Ya, layout ini bisa mencakup grid system ya, mau pakai rata kiri atau rata kanan, rata tengah atau rata kanan kiri. Terus kemudian penempatan gambarnya itu nanti seperti apa. Misalnya buku ya, kalau buku kan ada dua ya, buku ada dua. Misalnya di sebelah sini semuanya pakai gambar, yang di sebelah sini semuanya pakai teks. Nah ini dijelaskan ya, layout ilustrasinya itu sebelah mana? Apakah campur? Ya, apakah campur di dalam satu halaman ini ada teks, ada gambar, di sini juga ada teks, ada gambar, ataukah sendiri-sendiri? Sini khusus gambar, sini khusus teks. Tetapi semuanya itu harus ada alasannya dan dijelaskan, dijabarkan di layout, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh studi karakter ya. Misalnya kita menggunakan karakternya pakai Iqbal ya, pakai Iqbal ini artis ya, artis remaja. Misalnya kita pakai Iqbal. Nah, di sini kita harus membuat sketsanya dulu ya. Sketsanya ini Iqbal itu karakternya seperti apa sih? Apakah dia menggunakan kacamata di hari-harinya atau tidak? Gitu. Jadi kita mengambil foto yang sangat familiar dengan target audiens ya. Jangan sampai kita menggunakan foto yang jarang dilihat oleh target audiens ya. Kita pakai foto yang sudah familiar, yang biasa dilihat oleh target audiens. Kemudian kita bikin alternatifnya di sketsa manual ini. Terus kemudian setelah sketsa manual kita digitalkan ya, kita digitalkan menjadi seperti ini, terus kita warna ya. Kalau diwarna seperti ini. Nah, jadi nanti kita punya 3 alternatif digital warna, ya. Terus dari 3 alternatif ini kita bisa lempar ke target audiens dengan kuesioner, ya. Target audiens lebih mengenal Iqbal ini yang mana dari ketiga alternatif ini? Misalnya lebih memilih yang sebelah kanan, ya berarti kita pakai tokoh Iqbal itu yang sebelah kanan, begitu ya. Nah, jadi studinya kita harus menggunakan foto realnya dulu, gitu ya. Oke, terus kemudian ini adalah contoh studi warna, ya. Contoh studi warna, misalnya kita sedang mengangkat perancangan tentang eh, apa panduan dalam ibadah umroh misalnya. Nah, umroh itu kan identik dengan Mekah atau Madinah gitu ya. Jadi warna-warnanya kita bisa mengambil warna-warna yang ada di Mekah atau Madinah. Ya, jadi studi warnanya kita harus ada foto realnya dulu agar agar nanti warna yang keluar di perancangan kita itu konkret gitu loh. Karena di sini kita mengambilnya dari warna-warna foto yang ada di sana gitu ya, yang ada di Masjid Nabawi misalnya, di Madinah atau di Mekah, gitu. Nah, misalnya ini contoh studi tipografi ya. Studi tipografi ini misalnya kita mengambil dari bentuk kubah yang ada di Masjid Nabawi. Ya, kubahnya seperti ini ya. Ini bentuk awal dari Masjid Nabawi. Kemudian kita kan cuma ngambil kubahnya saja. Nah, gambar kubahnya kita perbesar seperti ini. Terus kemudian kalau ditransfer, ya kalau kita kawinkan antara huruf A yang sudah ada di komputer kalian masing-masing ya, terus kemudian dibentuk menjadi huruf A yang mirip dengan Masjid Nabawi, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita tidak harus membuat huruf yang mulai dari nol, tapi kita bisa mengambil dari huruf yang sudah ada. Kemudian kita bentuk ya, kita bentuk menjadi bentuk huruf yang semirip mungkin dengan foto riset kita.
gitu ya. Hasilnya huruf A-nya seperti ini dan kita implementasikan ke huruf-huruf lainnya A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Ya, bila perlu kalau kita butuh menggunakan angka untuk halaman ya misalnya, ya kita harus merubah bentuk angka dari huruf yang sudah ada itu menjadi bentuk seperti kubah gitu ya. Ini ada contoh huruf yang sudah ditransfer ke bentuk kubahnya yaitu insya Allah aku siap umroh gitu. Hurufnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke konsep verbal ya. Apa saja isi dari konsep verbal? Konsep verbal itu berisi ada yang pertama yaitu bahasa. Bahasa apa yang akan kita gunakan untuk perancangan kita nanti. Misalnya kita bikin buku, maka bukunya nanti menggunakan bahasa apa. Dan semua ini harus ada alasannya. Misalnya pakai bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Kalau target audiens kita orang Indonesia, kenapa pakai bahasa Inggris? Oh, ternyata target audiens itu adalah orang yang pendidikannya tinggi dan dia sehari-hari sering menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nah, kita boleh memakai penggunaan bahasa Inggris di buku kita. Tetapi kalau misalnya target audiens itu sehari-harinya dia menggunakan bahasa Indonesia, ya buku kita cukup pakai bahasa Indonesia saja. Ya, lain halnya misalnya ya kalau buku kita ternyata untuk orang-orang daerah Madura misalnya. Nah, bisa saja buku kita itu menggunakan bahasa Madura. Karena apa? Karena target audiens kita itu adalah orang yang menengah ke bawah ya. Dan sehari-harinya itu dia selalu menggunakan bahasa Madura dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing misalnya bahasa Inggris gitu ya. Sehingga kita harus pakai bahasa Madura dalam buku kita nanti. Karena kalau pakai bahasa Indonesia mereka target audiens kita tidak memahami, misal seperti itu ya. Jadi alasan-alasan itu harus masuk akal. Ya, terus kemudian strategi komunikasi ya. Strategi komunikasi ini bagaimana cara kita mengkomunikasikan pesan supaya pesan kita itu bisa nyampe ke target audiens. Yang ketiga adalah alur cerita. Alur cerita kita misalnya bikin buku cerita ya. Ini kalau buku cerita ya, tapi kalau bikin kayak sound system gitu kan nggak butuh alur cerita ya. Misalnya kita kayak alur cerita sama storyline ini diperlukan untuk perancangan tertentu saja ya. Perancangan tertentu ini misalnya kayak buku butuh alur cerita dan storyline ya. Nah, kalau musik ini nggak semua buku kan ada musiknya ya. Tetapi kalau misalnya perancangan itu berupa video, nah maka butuh musik. Musik apa yang akan kita gunakan itu dijelaskan. Misalnya kita butuh musik-musik instrumen, ya. Jadi dijelaskan di sini di dalam konsep verbal musik yang dipakai untuk videonya nanti yaitu instrumen, ya. Kenapa harus pakai musik instrumen? Misal seperti itu harus ada alasannya juga. Nah, terus kemudian yang keenam adalah konten. Misalnya kita bikin buku atau bikin video dokumenter atau apapun, kontennya ini tentang apa saja yang akan diangkat di dalam konsep verbal ini. Ini masuk ke dalam konsep verbal kontennya. Terus kemudian yang terakhir adalah konsep media ya. Di sini media utama misalnya ya, media utamanya yaitu media itu kan ada dua ya, ada media utama, ada media sekunder ya atau media pendukung gitu ya. Nah, yang saya jelaskan di sini ada media utama. Misalnya media utamanya adalah buku yang berjudul pengantar ilustrasi ya. Deskripsikan konten bukunya ya. Isi bukunya itu apa saja? Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa dan selanjutnya ya. Bagaimana cara menjualnya ya, strategi penjualannya itu seperti apa harus dijelaskan. Kita tidak bisa hanya membuat buku udah selesai, enggak. Tetapi kita harus punya strategi dan dijelaskan di sini strategi penjualannya seperti apa. Apakah kita cukup kita lempar ke penerbit terus kemudian nanti penerbit yang akan mensuplai ke toko-toko buku atau kita jual sendiri atau kita dua-duanya kita pakai strategi itu. Pakai jasa penerbit dan juga kita punya strategi misalnya kita juga menjual di marketplace ya misalnya kayak Shopee atau Tokopedia misal seperti itu. Atau kita punya konten Instagram khusus yang memuat tentang buku ini, boleh ya. Yang penting target audiens kita itu dekat dengan yang mana? Apakah target audiens kita itu sering ke toko buku? Kalau memang target audiens kita itu sering ke toko buku, maka kita serahkan saja ke penerbit supaya ditaruh atau dimasukkan ke toko-toko buku. Tetapi kalau target audiens kita itu jarang ke toko buku dan sudah malas ke toko buku, misalnya lebih sering
menggunakan gadget atau lebih dekat dengan media sosial. Ya, kita pilih media sosial yang tepat. Kita pilih media sosial yang paling banyak digunakan oleh target audience. Misalnya media sosial yang paling banyak digunakan oleh target audience itu adalah Instagram, maka kita bisa menjual buku kita melalui Instagram, begitu ya. Kemudian selanjutnya, apakah sebagai bahan ajar? Nah, ini buku apa ya? Ini buku apa? Buku anak, buku bacaan biasa ya, atau buku ajar ya, atau buku yang seperti apa? Harus kita jelaskan buku kita ini buku apa tujuannya, atau modul ya. Modul itu kan juga bisa berupa buku ya, jadi harus kita jelaskan di sini buku kita ini buku apa sih gitu ya. Nah, ini bukunya mau dijual bebas atau gimana? Kita membuat buku itu kita berencana untuk dijual bebas atau kita kasihkan gratis ke kementerian misalnya ya, Kemendikbud misalnya. Kita bikin buku untuk kita serahkan ke Kemendikbud supaya sama Kemendikbud nanti bisa misalnya berhubungan dengan siswa ya, berhubungan dengan siswa. Kita bikin buku ajar misalnya, bikin buku ajar terus kemudian kita serahkan ke Kemendikbud biar dibeli oleh Kemendikbud, terus sama Kemendikbud misalnya diperbanyak untuk diserahkan ke siswa-siswa seperti itu ya. Harus kita jelaskan di sini. Kalau dijual bebas ya itu tadi kita menjualnya bagaimana gitu ya. Terus dijualnya kemana ya, itu tadi penjelasan dari saya. Bisa dari bisa melalui penerbit, kemudian dijual ke toko buku, bisa melalui media sosial, bisa melalui platform misalnya marketplace, misalnya seperti itu. Terus kemudian atau hanya ditaruh di perpusda. Nah, itu tadi yang saya maksud ya, seperti Kemendikbud. Atau dibagikan gratis. Nah, ini bisa saja ya, buku kita itu dibagikan gratis untuk keperluan ini apa namanya, ILM, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu kan bisa saja media utamanya itu buku. Karena di situ memuat info-info grafis atau panduan-panduan misalnya. Panduan untuk apa namanya? Panduan untuk umroh misalnya gitu ya, panduan untuk umroh. Jadi buku itu misalnya kita jual ke sebuah apa namanya, travel umroh ya. Memang kita jual ke travel umroh, tetapi sama travel umroh kan dibagikan gratis ke apa namanya, ke orang-orang yang mau berangkat umroh, misalnya seperti itu ya. Intinya pokoknya di sini harus dijelaskan bagaimana cara kita memasarkannya, gitu ya. Nah, pembatas buku ya, ini peringatan bahwa pembatas buku itu bukanlah media yang berdiri sendiri, tetapi dia sudah include dengan bukunya. Jadi, pembatas buku itu bagian dari buku, bukan media pendukung. Ya, bukan media yang berdiri sendiri. Dia memang media pendukung, tetapi hitungannya dia dia jadi satu dengan bukunya. Jadi media pendukung itu misalnya seperti MOOC ya, misalnya kita baca buku, terus kita pakai media pendukungnya itu MOOC. Ketika kita membaca buku, kita bisa sambil minum, gitu ya. Atau misalnya, baca buku, supaya lampunya itu terang, maka kita pakai media pendukung, lampu meja misalnya. Ya lampu meja itu bisa mendukung untuk, target audience membacanya itu supaya tidak, terganggu, pencahayaannya, misal seperti itu, ya. Nah ini, media pendukung. Media bisa didapatkan dari hasil observasi wawancara. Media yang berkaitan dengan media utama, yang sedang ngetren, sesuai dengan target audience ya. Jadi, media pendukung itu cara cara mencarinya, kita bisa mengobservasi target audience kita. Target audience kita itu, lebih dekat atau lebih sering menggunakan media yang apa apa saja, gitu ya. Misalnya, HP, mungkin kita bisa memakai media pendukung, apa namanya, casing HP, misal seperti itu, ya. Atau juga bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan target audience juga boleh, atau wawancara kepada narasumber juga boleh, gitu ya. Media yang berkaitan dengan media utama. Jadi, media yang berkaitan dengan media utama itu misalnya buku, kalau buku itu berarti kita butuh tas misalnya ya, kita butuh tas kecil untuk naruh buku supaya bisa dibawa ke mana-mana. Atau kita butuh, sampul buku yang misalnya sampul buku itu bisa anti anti air ya, misal dari kulit ya, sampul bukunya itu dari kulit. Nah, itu bisa menjadi media pendukung dan sampul itu bisa dilepas, bisa dipakai lagi gitu, bisa dilepas, bisa dipakai lagi. Jadi dia untuk melindungi buku supaya kalau hujan atau naruh sembarangan itu bisa tetap terlindungi, misal seperti itu ya.
Terus kemudian sedang ngetren ya, media pendukung itu kita cari yang sedang ngetren sekarang ini itu apa, gitu. Terus, tentu saja media pendukung itu harus sesuai dengan target audiens, jangan sampai kita memilih media pendukung itu yang target audiens itu, eee, apa namanya, nggak sesuai ya. Misalnya kita, target audiensnya remaja, tetapi kita memakai media pendukungnya tongkat. Nah, apa hubungannya tongkat dengan, remaja gitu. Misalnya target audiens kita itu lansia, nah itu cocok-cocok saja kalau kita pakai media pendukung tongkat, seperti itu ya. Pada masing-masing media harus dijelaskan cara publikasinya, gitu ya. Oke, itu saja, materi atau penjelasan dari saya tentang konsep, kreatif ya, konsep desain, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Lab Cetar ini, kemudian di-like dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi ilmu. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.